wrongs I have just begun. Ain't no mercy, ain't no mercy. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Lindasari dengan NIM 1219147, kelas 12 3B30. Kami dari kelompok 5 mendapatkan penjelasan tentang angka indeks tidak tertimbang dan tertimbang. Sebelum menjelaskan tentang angka indeks tidak tertimbang dan tertimbang, saya akan menjelaskan dulu apa sih itu pengertian dari statistika dan apa juga sih itu pengertian dari angka indeks. Lalu kita simak penjelasan berikut ini. Untuk pengertian dari statistika, bisa kita lihat di sini ada dua pengertian statistika. Untuk pengertian statistika yang pertama adalah kumpulan data, bilangan maupun non-bilangan yang disusun dalam tabel atau diagram yang melukiskan suatu persoalan. Dan untuk pengertian statistika yang kedua adalah pengetahuan yang berhubungan dengan cara-cara pengumpulan data, pengolahan atau penganalisaannya, dan penarikan kesimpulan berdasarkan kumpulan data dan analisa yang dilakukan. Jadi untuk kedua pengertian statistika ini itu sama saja, hanya yang membedakan ada penambahan kata-katanya. Tetapi kedua pengertian ini sama saja ya. Kita lanjut. Untuk statistika ini dibagi menjadi dua kelompok, yaitu ada statistika deskriptif dan ada statistika inferensial. Untuk statistika deskriptif adalah metode yang berkaitan dengan pengumpulan dan penyajian suatu gugus data sehingga memberikan informasi yang berguna. Dan untuk statistika inferensial yaitu metode yang berhubungan dengan analisa sebagian data untuk kemudian sampai pada peramalan atau penarikan kesimpulan tentang seluruh gugus data induknya. Next. Pengertian angka indeks. Untuk pengertian angka indeks ini adalah suatu angka yang dibuat sedemikian rupa sehingga dapat dipergunakan untuk melakukan perbandingan antara kegiatan yang sama atau produksi ekspor, hasil penjualan, jumlah uang beredar dan sebagainya dalam dua waktu yang berbeda. Dan di sini juga ada jenis-jenis angka indeks terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada jenis angka indeks harga atau price index, yaitu mengukur perubahan harga barang. Misalnya indeks harga konsumen, indeks harga perdagangan besar, indeks harga yang dibayar dan diterima oleh petani. Yang kedua ada jenis angka indeks kuantitas atau quantity index, yaitu mengukur kuantitas suatu barang yang diproduksi, dikonsumsi maupun dijualnya. Misalnya indeks produksi beras, indeks konsumsi kedelai, dan indeks penjualan jagung. Dan yang ketiga ada jenis angka indeks nilai value index, yaitu perubahan nilai dari suatu barang baik yang dihasilkan impor maupun diekspor. Misalnya indeks nilai ekspor kopra. Cukup sampai di sini penjelasan dari saya. Selanjutnya, untuk pengertian angka indeks tidak tertimbang akan dilanjutkan oleh Feila Sekar Putri Pasha. Nama saya Feila Sekar Putri Pasha, NIM saya 1219153, ingin melanjutkan penjelasan dari Risa Lindasari. Saya ingin menjelaskan angka indeks tertimbang. Menurut Sensubar Saleh, indeks tertimbang merupakan angka indeks yang mencerminkan pentingnya suatu angka timbang, bobot atau weight, terhadap angka-angka lainnya. Sedangkan pemberian bobot angka penimbang tersebut ditentukan berdasarkan pentingnya barang atau komoditi tersebut secara subjektif. Secara umum, indeks kuantitas dapat dihitung dengan cara 1. Angka indeks sederhana. Rumusnya adalah IN sama dengan PN per PO kali 100. Keterangan PO adalah harga barang pada jangka waktu dasar. PN adalah harga barang pada suatu periode waktu yang lain. IN adalah harga indeks barang.
2. Indeks Las Peires, yaitu model perhitungan indeks dengan menggunakan kuantitas pada tahun dasar atau QO sebagai faktor penimbang. Dirumuskan dengan LON sama dengan sigma PN kali QO per sigma PO kali QO kali 100%. 3. Indeks Pasci, yaitu model perhitungan indeks dengan menggunakan kuantitas pada tahun ke N atau Qn sebagai faktor penimbang yang dirumuskan PON sama dengan sigma PN kali Qn per sigma PO kali Qn kali 100%. Indeks Fisher, yaitu rata-rata indeks Las Peires dan indeks Pasci dengan jalan mengakarkan hasil perkalian dua indeks tersebut. Dirumuskan PO, N sama dengan akar LON per PON. 6. Indeks Edgeworth, model perhitungan indeks dengan menjumlahkan kuantitas dari tahun ke N dengan kuantitas tahun dasar atau QO tambah QN dan digunakan sebagai faktor penimbang. Dirumuskan IL sama dengan sigma PN kali QN tambah QO per sigma PO kali QN tambah QO kali 100%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dika Mardiansyah. NIM saya 121911522 dari kelas 12 3B30. Saya di sini akan menjelaskan angka indeks tidak tertimbang. Metode angka indeks tidak tertimbang ini digunakan untuk mengetahui perkembangan suatu harga, yaitu terfokus hanya pada harga dan tidak mempertimbangkan kuantitasnya. Metode angka indeks tidak tertimbang dibagi menjadi 3 bagian, yaitu angka indeks relatif, yaitu untuk mengukur perbedaan satu macam nilai atau harga atau kualitasnya saja dalam waktu yang berbeda. Angka indeks agregat sederhana, yaitu membandingkan jumlah dari harga-harga barang persatuan untuk tiap-tiap tahun. Angka indeks tidak tertimbang dapat diketahui dengan 3 cara. 1. Metode angka relatif. Rumusnya I T kecil sama dengan P T kecil per PO kecil dikali 100%. Keterangan PO kecil harga barang pada jangka waktu dasar. PT kecil harga barang pada suatu periode waktu yang lain. IT kecil indeks harga barang pada saat. 2. Metode angka agregat atau gabungan. Rumusnya I O kecil titik N kecil sama dengan P N kecil per PO kecil dikali 100%. 3. Metode rata-rata relatif. I O kecil titik N kecil sama dengan P N kecil per PO kecil per N besar dikali 100%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rendri Madani dari kelas 12 3B30. Kali ini saya akan menjelaskan tentang contoh soal indeks tertimbang. Di sini ada contoh jenis barang, produksi, harga, ya, A, B, C, D, E, dan jumlah. Ini soalnya. Ini rumus untuk komoditi A. Rumusnya Ln sama dengan Pn per PO kali 100%. L 95. 95 ini dapat dari harga ini per P 94 dapat dari sini dikali 100%. Kemudian 20 per 15 kali 100%. Ini kita jumlahkan dan mendapat hasil 133,3%. Jika menggunakan metode Pacis, indeks model Pacis, rumusnya Pn.
kali 100% PO titik UN. Hasilnya 2,0,55172. Metode Laspers. Indeks modul Laspers rumusnya PN per Q kali 100% PO tik 8N. Ini kita jumlahkan, kita mendapat hasil 1,562212. Jika menggunakan metode indeks Hipparcos, ID sama dengan IL tambah IP per 2 sama dengan 1,562212 ditambah 2,055172 per 2. Hasilnya 1,808692. Metode indeks Fisher. Rumusnya FON sama dengan kuadrat LON per PON sama dengan kuadrat 1,562212 tambah 2,055172. Hasil dari penjumlahan ini hasilnya kuadrat 3,613384 dan hasilnya 1,091. Penjelasannya kita dapat dilihat di sini. Jenis barang A, B, C, D, E, produksi 1994, 1995. Tapi produksi sesuai dengan soal di atas. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sendri Apriano dari 12 IKB 30 NIM 12191458. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Rehan Primadani. Contoh soal indeks tidak tertimbang. Penyelesaian metode angka relatif barang A. Rumusnya IT sama dengan PT per PO kali 100 sama dengan 35/100 dikali 100% sama dengan 35%. Metode angka agregat buka kurung gabungan, rumusnya ION sama dengan sigma PN per sigma PO kali 100% sama dengan 310 per 170 dikali 100% sama dengan 182,352%. Metode rata-rata relatif, rumusnya ION sama dengan buka kurung sigma PN per sigma PO per N kali 100% sama dengan buka kurung 310 per 170 per 5 kali 100% sama dengan 36,47%. Sekian dari kelompok saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.